Halo Mas Bud dan Mbak Brey. Malam ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita misteri untuk menemani malam teman-teman semuanya. Begini ceritanya. Liburan kali ini sekolah kami mengadakan wisata ke Yogyakarta. Seperti tertulis di jadwal perjalanan wisata. Di hari pertama, kami menginap di hotel kelas melati di pusat kota, dan malam harinya kami bebas berwisata di kota Yogyakarta. Saat itu pukul 8 malam. Kamar hotel yang berisi masing-masing 5 orang mulai sepi. Tampaknya para penghuninya sudah keluar untuk menikmati malam di kota Yogyakarta. Tinggal kami berlima yang masih berada di dalam kamar. Kami sedang menunggu si Ratna yang sedari tadi tidak keluar dari kamar mandi. Berkali-kali kami menggedor-gedor pintunya, dan si Ratna selalu saja menjawab, "Bentar, 5 menit lagi, tanggung nih." Akhirnya, sembari menunggu si Ratna, kami berdiskusi hendak wisata kemana malam ini. Sebenarnya kami ada rencana untuk naik kereta kuda atau becak ke alun-alun keraton yang dekat kantor pos di daerah Malioboro. Tapi kami berubah pikiran dan memutuskan untuk ke alun-alun selatan. Karena kami mendengar sebuah kabar bahwa di alun-alun itu ada 2 pohon beringin besar yang katanya kalau kita bisa melewati di antara pohon itu dengan mata tertutup, berarti jodoh kita mudah. Segera setelah Ratna selesai, kami meluncur keluar dan menawar becak untuk mengantar ke alun-alun selatan. Sesampai di alun-alun, ternyata di sana sudah sangat ramai. Banyak orang yang berwisata malam di situ. Di sisi jalan yang melingkar, banyak didapati pedagang-pedagang khas Yogyakarta, semacam ronde, jagung bakar, dan masih banyak aneka jajanan yang lain. Juga jasa becak mini dan sepeda untuk beberapa orang sekaligus, dengan dihiasi lampu berwarna-warni yang semakin menambah keseruan di malam itu. Kami langsung saja menuju ke persewaan penutup mata. 2 dari kami ditugaskan sebagai pengawas, dan selebihnya coba peruntungan berjalan menerobos di antara 2 pohon beringin di tengah lapangan. Aku, dia, dan Ratna ke bagian yang ditutup matanya, sedangkan Siti dan Umi bertugas sebagai pengawas. Setelah mata kami ditutup, kami bertiga berjalan pelan-pelan ke arah depan menuju ke tengah lapangan. Sayup-sayup ku dengar cekikikan beberapa orang. Aku mulai berpikir, apa mungkin arahku keliru ya? Nggak apa-apalah. Namanya juga buat lucu-lucuan. Di antara suara-suara riuh yang berseliweran di telingaku,
Samar-samar ku dengar ada suara yang sepertinya sudah ku kenal. Tapi siapa ya? Yang jelas bukan teman-teman sekamarku. Suara itu mengarahkan langkah kakiku. Pelan tapi pasti aku berjalan mengikuti arah suara itu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba bauku ditepuk seseorang. Aku segera membuka penutup mataku. Ternyata Siti dan Umi sudah ada di depanku. "Wah, kamu hebat, bisa melewati antara dua pohon itu dengan cepat," kata Siti sambil mengacungkan jempolnya. "Tuh, lihat, si Dia dan si Ratna. Nggak jelas tuh arahnya mau kemana, malah melenceng jauh sekali dari sini." Seloroh Umi geli, jarinya menunjuk ke arah dua temanku itu. Kami benar-benar nggak bisa menahan tawa. "Aku kan tadi diarahkan sama orang. Tahu nggak kalian siapa orangnya?" tanyaku keheranan. Penasaran juga pengen tahu siapa yang mengarahkanku. Mungkin salah seorang teman di kelas kami, atau mungkin salah seorang pengunjung. "Hah? Kamu sendirian kok dari tadi?" jawab Umi dengan tegas. Matanya tidak pernah lepas memandangi kedua teman kami yang lain yang sedang berjuang menuju pohon tapi malahan tak tentu arah. Iya ya," gumam Siti menimpali. Aku terdiam 1000 bahasa. Aku yakin betul tadi ada suara yang mengarahkanku. Tiba-tiba, suasana alun-alun yang begitu meriah, kurasakan berubah menjadi mencekam. Seketika itu juga, tiba-tiba aku merinding dan merasa sedikit ketakutan. Suara siapa tadi yang mengarahkanku menuju ke tengah-tengah pohon ini? Aku benar-benar mendengar dengan jelas suara itu. Tapi menurut teman-temanku, sedari tadi aku hanya seorang diri. Tidak ada yang meneriakiku dan mengarahkanku menuju tepat di tengah kedua pohon ini.